Yo, what's up guys, bertemu lagi di channel YouTube Bootcamp Data Science gratis. Di video kali ini kita akan ngebahas tentang teori SQL yang kelima ya. Jadi pertama pengenalan SQL, terus teori SQL, terus hands-on. Di hands-on itu ada beberapa kali latihan. Habis hands-on kita akan project menghubungkan Python dengan SQL. Jadi itu materi yang udah saya susun. Ya, langsung saja kita mulai. Teori SQL yang kelima. Jadi, materi yang kita bahas di video kali ini yang pertama sintaks umumnya, yang kedua menampilkan kolom tertentu, yang ketiga sort baris di SQL, yang keempat between di SQL, yang kelima cara membuat kolom dengan tipe data di cara membuat kolom dengan tipe data tanggal di SQL, yang keenam mengekstrak tanggal, bulan dan tahun dari kolom, yang ketujuh kolom sintetis. Oke, sintaks umumnya kita udah sering ini ya. Biasanya kalau misalnya buat nampilin tuh select bintang from kan ya. Cuman sintaks umumnya itu select titik-titik titik-titik nama kolom habis itu from titik-titik nama tabel. Nah, di sini select itu berarti memilih kolom tertentu. From berarti dari tabel tertentu dari suatu database. Untuk menjalankan sintaks ini kita sudah harus masuk ke dalam database tertentu. Sintaks umum untuk melihat seluruh data yaitu select bintang from nama tabel. Bintang di sini yaitu adalah memilih semua kolom dari satu tabel. Kayak gitu ya. Jadi kita biasanya pakai select bintang from. Cuman kalau misalnya kita nggak kepengen nampilin semua tabel nih ya, kita cuma pengen nampilin tabel-tabel tertentu, ya kita makanya select nama nama kolom from nama tabel kayak gitu ya. Nah, untuk menjalankan sintaks ini kita harus sudah masuk ke dalam database dari tabel yang ingin kita tampilkan. Kayak gitu. Oke, lanjut menampilkan kolom tertentu nih ya. Select nama siswa, umur siswa from tabel satu nama siswa. Jadi nama siswanya muncul, umur siswanya muncul, tapi asal sama universitasnya nggak muncul nih. Kalau kita tampilkan select bintang from nama tabel satu nama siswa, baru asal sama universitasnya muncul. Nah, kayak gitu. Jadi kita ini bisa nampilin ngacak, bisa umur duluan, bisa nama duluan. Cuman kan lumrahnya itu kita itu nampilin nama duluan baru umur gitu kan. Bukan umur duluan baru nama kayak gitu. Terus habis ini sort baris di SQL. Jadi sort baris di SQL terbagi menjadi dua yaitu descending dan ascending. Descending yaitu berarti datanya itu diurutkan dari besar ke kecil. Sedangkan ascending atau ASC berarti datanya itu diurutkan dari kecil ke besar. Kayak gitu ya. Cara default order by menggunakan ascending. Jadi bi- sehingga ketika akan menggunakan ascending kita nggak perlu menulis query-nya. Pengurutan bisa dilakukan berdasarkan lebih dari satu kolom. Oke, jadi kalau misalkan descending ini dia itu dimulai dari yang terbesar ya. Kalau misalnya dimulai dari abjad, dia dimulai dari Z. Z itu kan abjad yang paling atas gitu kan. Z baru nanti ujung-ujungnya ke A gitu kan. Sedangkan kalau ascending dia tuh mulai dari A sampai Z kayak gitu ya. Kalau misalnya itu angka, kalau misalnya huruf dia kalau misalnya itu huruf, kalau misalkan angka dia mulainya itu dari yang terkecil, kalau ascending dari misalkan 1 ke 100 gitu. Kalau descending dari 100 ke 1 kayak gitu ya. Nah, sintaksnya select nama kolom, bisa kolomnya itu ada beberapa, from nama tabel, order by, nama tabel acuan bisa nama kolom satu, bukan nama tabel ya, tapi nama kolom. Di sini salah nih, harusnya nama kolom, bisa ascending, bisa descending. Cuman kalau ascending bisa nggak ditulis, soalnya dia itu uh,
Soalnya dia dia itu secara default dia tuh ascending kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya ascending ini tulisannya itu nggak perlu ditulis gitu. Kita bisa milih salah satu ascending atau descending. Cuman kalau ascending dia bisa nggak ditulis, bisa ditulis soalnya defaultnya ascending kayak gitu. Nah, ini contohnya nih. Select bintang from tabel 2 nilai siswa order by nilai Python fundamental ascending kayak gitu kan. Nah, jadi nama siswa, nilai-nilai Python fundamental sama nilai SQL ini eh, kolom-kolomnya. Nah, karena dia diurutkan dari nilai Python fundamental ascending, jadi dia itu dari yang paling kecil, dari 85, 90, 95, sama 100. Jadi urutannya bukan dari nama siswa lagi ya, tapi dari nilai Python fundamentalnya, kayak gitu. Jadi dari Jeffrey, Dera Berliano, Rehan Alifin, dan Kevin KC. Terus, cuman kalau misalnya ini kan ascending ya, jadi ini bisa ditulis, bisa nggak ditulis gitu. Bisa aja select bintang from tabel 2 nilai siswa, order by nilai Python fundamental, langsung titik koma, kayak gitu. Itu bisa. Jadi dia langsung ascending karena defaultnya itu ascending. Oke, between di SQL. Jadi between selain digunakan untuk numerik, jadi dia itu juga digunakan untuk kolom bertipe date atau tanggal. Nah, sekarang kita akan ngebahas yang pertama between untuk numerical. Jadi sintaksnya select bintang from nama tabel where nama kolom between kondisi satu and kondisi 2 kayak gitu. Jadi menampilkan data yang memiliki nilai Python fundamental antara 91 sampai 100. Ini misalkan ya, kita pengen menampilkan data yang memiliki nilai Python fundamental antara 91 sampai 100. Kan ini kan kalau select bintang from tabel 2 nilai siswa dia nampilin semuanya gitu kan. Kalau kita cuma pengen nampilin nilai Python fundamental dari 91 sampai 100, jadi dia tuh cuma muncul dua doang kayak gitu. Rehan Alifin sama Kevin KC nama siswanya. Nah, sintaksnya select bintang from tabel 2 nilai siswa where nilai Python fundamental between 91 sampai 100 kayak gitu. Jadi 100-nya ikut kayak gitu. Oke, terus between untuk date. Jadi sintaksnya select bintang from nama tabel where nama kolom tanggal between tahun, bulan, hari, and tahun, bulan, hari. Jadi kalau misalnya di SQL itu tuh untuk date itu eh, ininya urutannya tahun, bulan, tahun dulu, baru bulan, baru hari kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya kita pengen nyari nih ya, ini contohnya nih, untuk menampilkan tanggal penilaian antara tahun 2018 1 Januari sampai 2019 Februari 1 Januari juga gitu. Kayak gitu. Jadi 2018 bulan 1 tanggal 1 sampai 2019 bulan 1 tanggal 1 kayak gitu. Jadi select bintang from tabel 2 nilai siswa where tanggal penilaian between 2018 tanggal 1 bulan 1 tanggal 1 2019 bulan 1 tanggal 1. Jadi muncul 2018 bulan 12 tanggal 5 berarti 5 Desember 2012 2018 kayak gitu ya. Nah, ini muncul nama nama siswanya Della Berliano kayak gitu. Oke. Sekarang kita kan udah ngebahas between untuk date gitu kan. Pasti kita juga berpikir berpikir gitu. Gimana sih cara ngebuat tipe data date kayak gitu atau tanggal di SQL. Jadi gampang ya. Ini ada beberapa step ya. Yang pertama kita kan udah eh, udah ngebahas
teori tentang gimana caranya membuat tabel kayak gitu kan. Nah, ini step-stepnya ada 3. Yang pertama buat kolom tanggal, alter table, nama tabel, add kolom, kolom, nama kolom tanggalnya itu ya. Terus dia dikasih keterangan belakangnya date. Nah, kalau date ini dia tuh nggak dikasih ini ya, apa, size-nya ya. Kalau misalnya varchar itu dia dikasih ukurannya berapa. Kalau date tuh nggak kayak gitu ya. Nah, terus isi kolom tanggal tersebut. Jadi kita ngisi satu-satu kan. Jadi ini awalnya ketika alter table dia itu masih nol semua kayak gitu kan. Terus kita isi satu-satu, update table, update nama tabel, set nama kolom, str to date. Nah, di sini kunci sintaksnya itu di sini gitu. Nah, di sini nih, ini nih kunci sintaksnya. Update nama tabel, set nama kolom sama dengan str to date, tanggal, bulan, tahun. Ini pakai string, pakai pakai kutip, kutip satu, terus habis itu koma, eh, persen, d, m, y, kayak gitu. Where kondisi, kondisi itu dia itu menunjukkan kondisi ini ya, nama barisnya kayak gitu. Nah, yang ketiga, format tanggal di SQL yaitu tahun, bulan, tanggal. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya ini kan kita kan str to date tanggal bulan tahun ya. Cuman ketika datanya udah ke input dia itu bakal ke replace jadi berbalik jadi tahun bulan tanggal. Oke, langsung aja ke contohnya. Jadi update tab update tabel 2 nilai siswa, set tanggal penilaian. Jadi tabel 2 nilai siswa ini nama tabelnya ya. Set tanggal penilaian itu nama kolomnya, str to date kayak gitu. 05 05 itu tanggal, 12 itu bulan, 2018 itu tahun. Ini ya jangan lupa di depan sama di belakangnya dia tuh dikasih ini apa, kasih kutip, terus dikasih petik, habis itu dikasih buka petik lagi, persen D, itu day atau hari, strip persen M itu man atau bulan, strip persen Y itu year atau tahun. Cuman kalau Y-nya itu pakai huruf gede ya. Kayak gitu, habis itu uh, tanda petik lagi, habis itu dikasih kurung tutup, habis itu where kondisi. Nah, kondisinya itu kolom mana nih yang pengen diisi. Ini kan yang pengen diisi kan nama siswanya kan. Nama siswanya Della Berliano kayak gitu kan. Nama siswa strip apa pakai kutip bukan petik Della Berliano kayak gitu. Kenapa dikasih petik di nama siswanya? Soalnya nama siswanya itu ininya varchar ya, apa, tipe datanya varchar kayak gitu. Terus habis itu jangan lupa kasih titik koma. Terus query-nya akan berjalan. Ya, kalau ketika query oke berarti dia berjalan kayak gitu. Lanjut sama yang kedua, ketiga, dan keempat. Ya ini sama aja. Terus kita tampilin buat ngecek semua tabelnya apakah nilainya, apakah tabel tersebut udah keisi apa belum. Lalu kita tampilin pakai select bintang from tabel 2 nilai siswa, nama tabelnya, tabel 2 nilai siswa, itu udah ada nih. Jadi, nah, ini kan awalnya kan tanggal, bulan, tahun ya. Cuman kalau ketika udah di input jadinya tahun, bulan, sama tanggal. Nah, itu defaultnya di SQL kayak gitu ya. Jadi, yang tadi saya bilang tanggal, bulan, tahun akan ke replace jadi tahun, bulan, tanggal kayak gitu. Oke. Nah, terus kan kita juga bisa nih ngekstrak tanggal, bulan, tahun dari kolom gitu kan. Jadi untuk mengekstrak tanggal, sintaksnya
select day, nama kolom, from nama tabel. Jadi select nama siswa, day tanggal penilaian, from tabel 2 nilai siswa. Tabel 2 nilai siswa itu nama tabelnya, day itu sintaksnya. Ini day itu SQL itu kan dia itu kan insensitif ya. Jadi dia itu bisa huruf gede, bisa huruf kecil ya. Jadi saya menggunakan huruf kecil di sini. Tanggal penilaian itu nama kolomnya. Oke, tanggal penilaian kayak gitu langsung muncul. Ini kolom sintetis ya. Kolom sintetis nah, ntar akan kita bahas. Jadi kolom yang nggak ada di kolom aslinya kayak gitu. Nah ini ngekstrak nama hari, select day name, nama kolom, from nama tabel. Nah jadi kalau day name, jadi dia tuh defaultnya pakai bahasa Inggris ya. Jadi Wednesday, Friday, Wednesday, sama Tuesday. Jadi Kamis, Jumat, hari Kamis sama Selasa kayak gitu. Terus ngekstrak tanggal, dia pakai man. Kalau jadi kalau man itu tanggalnya itu ini apa pakai angka. Kalau man name dia tuh pakai huruf, pakai nama nama man itu kan bulan ya. Dia pakai pakai ini pakai angka. Kalau man name itu dia tuh pakai nama bulannya kayak gitu. Terus sintaknya sama mirip-mirip sih. Man name, day name, terus habis itu year. Kalau year itu nggak ada year name ya. Kalau year itu dia itu buat ngekstrak tahun kayak gitu. Jadi dia bisa diekstrak tahunnya kayak gitu. Select year, nama kolom, from nama tabel. Oke, habis ini kita akan ngebahas kolom sintetis. Jadi kolom sintetis itu adalah kolom buatan yang tidak terdapat di dalam tabel database atau bukan kolom original. Kolom tersebut dibuat dari kolom lainnya. Contoh nih ya, kan kita nampilin select bintang from tabel 2 nilai siswa. Kayak gitu. Nah, ini ada nilai Python fundamental, dan nilai SQL, ada tanggal penilaian. Kayak gitu kan. Nah, kita pengen nampilin select nama siswa. Terus kita pengen memberi memberi membuat tabel sintetis atau tabel yang nggak ada di kolom original, yaitu namanya nilai coding. Nilai coding itu hasil hasil nilai coding itu dihasilkan dari nilai Python fundamental dikurang 10 kayak gitu kan. Itu rumusnya from tabel 2 nilai siswa kayak gitu. Jadi nilai Python fundamental yang di sini dikurang 10. Nah, jadi kalau misalnya di SQL ini, kalau misalnya pengurangan, perkalian, pembagian ya langsung aja kayak gitu ya. Jadi nilai Python fundamental dikurang 10, as nilai coding, as itu alias, disingkat jadi AS, nilai coding, from tabel 2 nilai siswa, kayak gitu. Jadi nama siswa, terus nilai coding. Oke, pengaturan di kolom sintetis ini, jika kita ingin menggunakan kolom sintetis, maka kita gunakan having, bukan where ya. Kan ada select, from, where. Cuman kalau misalnya kita menggunakan kolom sintetis, kita makanya having, bukan where kayak gitu. Jadi kedudukannya setara, cuman kalau having ini dia itu digunakan untuk kolom sintetis. Kalau where dia itu digunakan untuk kolom original kayak gitu. Kalau misalnya kita pengen ngasih kondisi kayak gitu, select nama siswa, nilai Python fundamental min 10, as nilai coding from tabel 2 nilai siswa, having nilai coding di atas 84. Jadi kalau misalnya yang kita pengen nampilin nilai codingnya di atas 84, maka akan muncul dua siswa, yaitu Rehan Alifin dan Kevin KC.
Di sini kan kalau biasanya kan where kan ya. Kita makainya where karena kenapa pakai having? Soalnya di sini nilai coding itu nilai yang nggak ada di kolom aslinya kayak gitu. Dia tuh kolom buatan kayak gitu. Nah, kalau misalkan kita pakai where kita ngeganti having ini dengan where, maka dia itu akan error gitu kan. Unknown kolom nilai coding. Kolom nilai coding itu nggak diketahuin. Kenapa nggak diketahuin? Soalnya dia tuh bukan ada di kolom asli kayak gitu. Ya, mungkin sekian video dari saya. Ke depan kita masih akan teori lagi, soalnya teori di SQL ini cukup banyak dan harus banyak-banyak latihan ya. Jadi kalau misalnya ngelihat dari video ini juga mungkin masih kurang ya. Jadi harus banyak latihan dan saya akan memfasilitasi latihan juga. Ya mungkin sekian. Terima kasih. Jangan lupa like, share dan subscribe-nya. Oke, thank you.